Yo, halo teman-teman semuanya, welcome ya. Di kali ini aku bakal membantu teman-teman ya, menjelaskan atau sekali memberikan bantuan buat teman-teman bagaimana caranya sih mengembalikan akun Google account teman-teman yang telah dihack oleh hacker ya teman-teman ya. Yang mana ini mungkin di luar pengetahuan teman-teman ataupun di luar skillnya teman-teman ya. Aku bakal bantu teman-teman ini based on my true experience juga ya, my story experience juga teman-teman. Dan ya, kejadiannya akan saya jelaskan secara lewat cerita biar teman-teman semua jelas, dan saya bakal jelaskan nanti bagaimana sih caranya ya. So, jadi saya bakal memulai kronologinya, cerita gua awalnya gimana ya. Jadi guys, gua juga punya channel utama teman-teman ya. Channel utama gua ya gak terlalu banyak subsnya teman-teman ya. Cerita kronologi pertamanya itu gue ditawari sebuah tawaran dari game ya, tawaran berbisnis game teman-teman. Dan game itu kalau nggak salah namanya Metal Hellsinger teman-teman ya, game dari Steam teman-teman. Saya ditawari dan ya awalnya saya menolak teman-teman, dan biasanya pada umumnya juga saya menolak ya, karena saya tahu biasanya email-email yang begitu tuh biasanya email-email link phishing teman-teman. Nah, buat teman-teman, hati-hati terhadap penerimaan tawaran-tawaran email yang biasanya email tawarannya seperti contohnya mereka bakal memberikan tawaran seperti berupa duit lewat video ya, ataupun lewat email pokoknya. Dan mereka bakal mengirimkan duit itu kalau ketika kita membuat video gitu, tapi kita harus menaikkan kontraknya dulu. Nah, disitulah biasanya mereka akan memberikan link-link ya. Mereka akan mengatakan itu sebagai kontrak mereka. Kalau misalnya kita menerima tawaran dari bisnisnya mereka ya, kita tekan link kontraknya mereka, dan itu biasanya akan menuju sebuah website download. Biasanya download RAR-nya, kalau nggak download RAR-nya saya kurang tahu yang lainnya. Sepengetahuan saya biasanya disuruh download. Nah, ketika udah download kita ekstrak ya, dan ya akhirnya kita udah mulai memasuki file-filenya gitu ya. Jadi waktu itu saya sempat download ya dari terima tawaran Metal Hellsinger ini manajernya. Ya, manajernya mengatasnamakan dia adalah PR manager dari game Metal Hellsinger teman-teman. Dan ya gue waktu itu pada saat itu gue menekan ya linknya dan gue download teman-teman. Gue download, dan ketika gue udah membuka filenya, gue udah ekstrak segala macam dari file RAR-nya, gue langsung membuka file di dalamnya gitu. Nah, dan ketika gue buka ada dua file teman-teman. Jadi hacker ini mereka bakal menggunakan segala cara yang tanpa kalian bisa mencurigai mereka bahwa mereka akan menghack sistem kalian teman-teman. Jadi kemarin tuh tawarannya itu setelah gue udah masuk filenya, ada dua file. Pertama tuh file yang berisikan MP4 trailer dari game ya teman-teman. Jadi hacker ini bakal mengirimkan trailer game yang biar kalian jadi percaya gitu bahwa memang mereka tuh adalah manajer dari game tersebut gitu. Dan ya yang satu lagi adalah file PDF teman-teman ya, yang saya kira tuh adalah kontrak teman-teman. Dan akhirnya saya membuka lah file PDF tersebut. Nah, cuman sayangnya tuh pas saya membuka file PDF tersebut, nggak tahu kenapa file PDF-nya nggak bisa dibuka. Saya juga bingung kenapa nggak bisa dibuka padahal file PDF ya. Saya cek memori saya ternyata besar banget, 700-an MB. Saya juga mulai bingung kenapa ada file PDF kontrak 700-an MB ya. Nah, awalnya saya masih belum curiga karena saya kira ya udah hal yang wajar sih, mungkin kontrak penawaran ya buat saya juga ya hal yang wajar-wajar aja gitu, 700 MB gitu ya. Mungkin saya kiranya mungkin ada banyak file dalam gitu ya, jadi mungkin wajar aja gitu awalnya. Saya juga kurang tahu. Setelah itu saya juga mulai bertanya ke teman saya, bro, lu bisa bantu gua nggak buka file PDF ini gini segala macam, kenapa nggak bisa dibuka gitu ya. Dan teman saya juga bantu. Nah, hasilnya adalah teman saya yang satu ini juga bingung kenapa file PDF-nya bisa sampai 700-an MB teman-teman ya. Dia juga bingung juga awalnya. Dan ketika kita udah ngotak-ngatik, akhirnya kita sempat ngecek ke detail properties dari file PDF ini. Ternyata file PDF ini dia berisikan format .pdf.exe teman-teman. Nah, di situ teman saya udah sempat mulai curiga ya, kenapa ada file PDF tapi kenapa ada exe-nya? Karena exe itu adalah harusnya sebuah APK ya, APK yang harusnya itu
kan kalau misalnya memang dia mau kirim PDF, kenapa PDF-nya kok ada APK gitu. Nah berarti apakah membuka file PDF itu harus ada APK gitu ya. Awalnya masih sedikit positive thinking teman-teman. Dan ya mulai pada saat itu kita udah mulai bisa sempat bingung dua-duanya, dari saya dan teman-teman ya. Dan akhirnya saya coba menelepon atau menghubungi teman saya satu lagi yang mengerti tentang program-program begini. Dan ya ternyata kata teman saya ini adalah sebuah virus ya. Teman saya itu yang ngerti ini, dia katanya oh tuh virus tuh, hati-hati katanya. Ya waktu itu saya juga udah sempat kaget ya, virus. Terus ditanya sama teman saya, apakah aku udah sempat buka belum filenya teman-teman. Dan saya jawab ya, saya udah buka filenya, saya udah sempat buka filenya. Dan ya memang nggak ada reaksi apa-apa dari setelah membuka file ya. Dan setelah saya juga udah mengekstrak segala macam, nggak ada pengaruh apa-apa awalnya. Dan saya kira juga itu masih hal positif ya. Tapi dari teman saya yang ngerti masalah program ini, dia langsung menyarankan aku untuk men-scan segala virus yang ada di PC saya. Dan saya juga memang udah sempat nge-scan sih awalnya. Dan saya juga kira kayaknya juga aman-aman lah gitu ya, karena juga berpikiran terus juga ngapain ya hacker juga ngehack akun utama channel saya yang masih subsnya cuma 3,5k subs teman-teman ya. Buat apa gitu, logikanya masih begitu, karena aku tuh masih tenang gitu. Nah beberapa jam kemudian, mungkin sampai 3 atau 4 jam kemudian, itu kalau nggak salah pada pukul jam 12.30an malam waktu Indonesia Barat tanggal 10, tiba-tiba keluar pop-up notifikasi dari HP saya, Sandi, akun Google Anda telah diubah gitu. Loh, saya kaget dong, karena saya merasa saya nggak pernah memberikan akun Google saya kepada siapapun gitu, walaupun mau kerabat dekat, dari orang tua pun saya nggak pernah kasih teman-teman. Bahkan siapapun saya nggak pernah kasih, cuma saya yang tahu masalah Google account saya ya gitu ya. Dan akhirnya saya mulai panik awalnya, tapi saya masih santai juga, karena kan saya berpikiran saya tenang aja lah, mungkin diubah pun saya masih punya faktor authentication ya teman-teman. Nah saya tes masuk, wah semuanya udah gagal masuk teman-teman. Karena apa? Karena ternyata si hacker ini udah mengganti segala cara metode masuk sebelum dia mengubah passwordnya teman-teman. Nah di situ gue udah mulai panik teman-teman ya. Gue langsung merasa, wah ini gimana caranya, solusinya begitu ya, gimana cara mengatasi hal tersebut gitu. Akhirnya gue udah bingung, gue udah pasrah, gue segala macam cara udah saya masuk lewat device gue, nggak bisa apa-apa. Gue udah sempat pasrah ya, gue sempat bilang wah udahlah Tuhan, gue pasrah sih, gue gak tau ngapa-ngapain lagi. Karena yang gue takut tuh sebenarnya bukan masalah bukan masalah YouTube subsnya hilang atau segala macam ya. Yang saya takutkan adalah, dan mungkin teman-teman takutkan adalah, mungkin pasti data-data penting ya, mungkin berisikan rekening kalian lah, segala macam lah, atau tentang data informasi penting lah ya, yang mungkin kalian sempat simpan atau tautkan di email itu. Kalian pasti mungkin merasa takut juga lah ya. Di keesokan paginya, nah tiba-tiba saya udah selesai bangun mandi segala macam, saya coba untuk buka PC saya, karena saya keingat biasanya saya meloginnya lewat PC saya gitu ya. Misalnya kalau misalnya saya mau buka email atau YouTube Studio ataupun YouTube, sering-seringnya biasa lewat PC gitu teman-teman. Jadi biasanya kalau misalnya kalian yang bisa login lewat PC, biasanya data kalian pasti akan kesangkut sementara di PC kalian, karena walaupun di sign up pun masih bisa harusnya gitu. Kebetulan di pagi itu gua udah buka PC dan ternyata benar bisa ya. Masih beberapa lama jam kemudian itu akun saya masih sempat nyangkut di PC saya yang masih saya bisa buka gitu ya. Bahkan email saya bisa buka, YouTube Studio saya bisa buka. Nah disitulah gue langsung mulai cara untuk memulai bagaimana saya bisa mengklaim akun saya kembali teman-teman ya. Semoga teman-teman simak ya sampai akhir. Aku bakal jelaskan detail semua bagaimana cara kalian bisa mengambil atau mengkontak Google Support teman-teman. Oke, jadi cara pertamanya teman-teman adalah buat teman-teman yang memiliki channel YouTube, dan kebetulan channel YouTube yang memiliki 1k subs ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan cara ini lewat sebelah kanan atas ini guys. Jadi biasanya itu ada namanya chat dukungan dengan kreator. Nah, jadi chat dengan dukungan kreatornya akan bisa dibantu oleh para customer Google Support-nya teman-teman ya. Biasanya ini akan
dibantu dan dipandu semua cara untuk membantu kalian mengatasi hal-hal masalah yang ada terjadi pada YouTube teman-teman, ataupun dari Google teman-teman ya. Dan ya, ini kebetulan di tempat saya di chat dengan kunjungan kreatornya waktunya mungkin lagi habis ya, atau lagi tutup teman-teman, karena biasanya akan ada waktunya teman-teman. Teman-teman bisa cek di sini segala macam. Di sini biasanya tertera segala waktunya, mereka bakal jam berapa saja bakal aktif, dan mereka bakal nonaktifnya jam berapa. Nah, kalau misalnya ininya bisa diklik, berarti kalian bisa langsung segera mengechat kepada dukungan kreatornya. Tapi kalau misalnya ini nggak bisa klik, berarti kalian harus menunggu. Nah, yang setahu saya biasanya itu dukungan kreator ini aktif ini biasanya dari sekitaran malam sampai pagi jam 10-11 gitu ya, setahu saya ya, pengetahuan saya. Kalau misalnya koreksi kalau misalnya saya salah. Cara kedua, bagaimana caranya kalau misalnya saya nggak punya akun YouTube, ataupun saya nggak bisa, saya punya akun YouTube tapi saya nggak sampai 1K subscriber, gimana caranya? Saya bakal menaruhkan link teman-teman, link di deskripsi nanti ya. Nah, nanti kalian akan masuk sebuah file yang begini teman-teman. Ini adalah sebuah filenya. Saya bakal drop linknya. Nanti kalian isi nama kalian, nama belakang, alamat email kontak kalian, ID channel. Ini ID channel kalian kirim, kalian isi URL custom. Ini bukan URL custom ya, sebenarnya ini URL dari aslinya kalian ya. Ini mungkin kalian bisa cek ya ketika kalian membuka di YouTube Studio kalau misalnya kalian bisa gitu. Lalu kalian bisa juga jelaskan secara detail kapan channel kalian dibuat segala macam. Pokoknya kalian isi satu persatu ini semua sampai di sini. Nah, ini ada poin penting teman-teman, perlu teman-teman sedikit tahu. Nah, sampai sini ceritakan sedikit tentang insiden pembajakan yang Anda alami teman-teman. Sampai sini teman-teman harus ingat ya, kalian harus menceritakan sedetail mungkin dan selengkap mungkin tentang informasi tentang hack akun yang terjadi pada di akun kalian teman-teman ya. Jadi kalian harus jelaskan secara detail. Dan saran saya, nah ketika di bagian sini di bawah ini berikan detail selengkapnya ya, kalian ceritakan dan kalian kirim buktinya. Jadi buktinya kalian jangan hapus ya. Kalau misalnya kalian masih bisa buka emailnya, kalian buka email kalian. Saya masih punya buktinya teman-teman. Dan bukti inilah yang harus kalian kirimkan biar Google ataupun tim YouTube support mereka bisa percaya bahwa memang akun kalian dibajak atau dihack ya, dan itu memang adalah akun channel teman-teman ya gitu. Jadi perlu banget bukti ini teman-teman, jadi jangan sampai hilang kalau bisa, biar membantu dan mempercepat proses pengembalian akun. Dan habis itu kalian misalnya kalian kirim, kalian tinggal kirim formnya saja, submit aja, dan ya selesai. Itu cara kedua. Nah, cara ketiga teman-teman, buat teman-teman yang mungkin nggak bisa dua cara itu, teman-teman bisa saja langsung menggunakan Twitter, langsung men-tweet atau meng-DM searching tim YouTube support ya, langsung DM saja, mana tahu nanti mereka bisa bantu. Setahu saya ya, tim YouTube support itu Twitter kata-kata dengar-dengar dari orang ya, sepengetahuan saya juga, mereka bakal cepat membalas ya di pukul malam pada saat malam hari teman-teman, dan biasanya akan dibantu lewat Twitter lebih cepat, katanya sih begitu. Tapi saya kurang tahu karena saya nggak menggunakan Twitter teman-teman ya, karena kebetulan saya juga cara pertama dan cara kedua berhasil, jadi saya nggak perlu menggunakan cara ketiga. Tapi buat teman-teman yang nggak bisa cara satu dan cara kedua, kalian bisa menggunakan cara ketiga dengan menggunakan Twitter ya. DM aja langsung ke tim YouTube support teman-teman ya. Saran dari saya juga teman-teman, ketika semua step itu udah selesai dilakukan, jangan lupa semuanya harus dilakukan sebelum 1 kali 24 jam ya. Kalau bisa, saran saya, kenapa harus 1 kali 24 jam teman-teman? Karena ini biar memudahkan ya, dan membantu prosesnya pengembalian akun kalian. Karena akun saya, based on my experience, akun saya ini kembali cuman dalam 1 hari teman-teman. Jadi gak lama-lama banget sebenarnya, nggak seperti yang teman-teman kira mungkin 7 hari. Nggak, asalkan teman-teman memberikan informasi yang jelas dan semua detail banget, harusnya bisa dalam 1 hari. Setelah kali ini udah dikembalikan akun Google kalian, nah biasanya teman-teman akun di YouTube kalian atau akun di YouTube teman-teman ya,
bakal kena pelanggaran ya. Saya akan kasih detail contohnya teman-teman. Nah, biasanya YouTube akan memberikan laporan seperti begini teman-teman. Dia akan memberikan laporan isi bahwasan YouTube telah meninjau kontennya kita dan menemukan beberapa pelanggaran. Nah, ini biasanya pelanggaran terjadi ini karena biasanya dilakukan oleh hacker yang memposting atau live streaming video tentang Bitcoin atau cryptocurrency atau hal yang lain ya. Nah, kalau kemarin saya tuh hackernya live streaming tentang Bitcoin Elon Musk, jadi segala macam gitu, dan video private saya semua yang lain dihapus. Video yang sebelumnya saya posting semua di private, dan ya akhirnya YouTube juga sementara mensuspend ya akun YouTube teman-teman. Nah, cara untuk mengembalikannya gimana? Nanti akan dikirim email ke begini. Kalian tinggal mengisi segala data ini, kalian tinggal ajukan banding sini, klik ini, ajukan banding. Nanti YouTube akan mengirimkan form kembali dan meminta kalian untuk menjelaskan secara detail bagaimana akun kalian dibajak, dan kalian harus juga menjelaskan secara detailnya teman-teman ya. Semoga cara ini semua bisa membantu teman-teman, dan ya semoga semuanya tetap aman-aman, dan ingat ya, jangan sesekali lagi asal-asal menerima email-email berupa tawaran-tawaran, karena itu biasanya link-link phishing. Kalaupun memang teman-teman ingin menerima hal tersebut, pastikan dulu konfirmasi dengan tawaran yang ditawarkan oleh mungkin entah perusahaannya kayak tawarkan, kalian email dulu untuk memastikan konfirmasi dulu. Jadi sebelum itu biar kalian aman-aman semuanya. Oke. So thank you semua, dan semoga semuanya tetap aman-aman, dan semoga cara ini membantu buat teman-teman ingin mengembalikan akun-akunnya. Oke. Bye bye.